Jadi kalau hasalit makampeng mabedurel hadisi ma hoy na usia sa alekat. Handloin. Bapak mama. Mana kita mengerti bahwa menyerahkan diri kita itu sebagai persembahan itu kepada Tuhan, artinya kita harus hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan. Itulah penyembahan. Makanya kita menyembah Tuhan itu lewat seluruh hidup kita, lewat karakter kita, lewat pekerjaan kita, lewat segalanya. Bahwa kita menyembah Tuhan itu bukan hanya sekedar bernyanyi dan lain sebagainya, tapi bagaimana Pendeta, saya kita potong sedikit, menunjukkan pendeta, hidup karena kita. Iya, pendeta, saya silakan. potong sedikit karena saya mau belajar. Apa perbedaan antara penyembahan dalam hidup seperti itu dengan pelaku firman? Sama, pelaku firman itu adalah bentuk dari penyembahan. Oh, oke. Sekarang kita lihat ke bantu TB2, penyair. Roma 15 ayat 16. 15? Tidak, pakai TB2, pakai TB2. Ya, 5, penyair. 15. TB2, Om. Ya, ayat 16. Ya. Yaitu bahwa aku menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Om Rio, di sini Santo Paulus bilang dia adalah pelayan liturgis atau sebagai imam. Dia sendiri mengatakan supaya menjadi pelayan bangsa-bangsa lain sebagai imam. Tugasnya yang pertama mewartakan sabda Tuhan, yang kedua adalah membawakan persembahan bangsa-bangsa supaya mereka dipersembahkan, dikuduskan di dalam Roh Kudus oleh kekuatan Roh Kudus. Karena itu tugasnya sebagai imam ini sangat nyata ketika dia mengatakan hak hidupnya di dalam 1 Korintus 9 ayat 13 dan 14, yaitu tempat kudus, pelayanan altar, yang kedua adalah pelayanan mesbah atau mimbar sabda. 1 Korintus? Silakan. 9 ayat 13 14. 1 Korintus ayat 9, bab 9 ayat bab 9 ayat 13 14. Oke. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapatkan penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapatkan bagian mereka dari mesbah itu. Dan yang kedua ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Pak Pendeta Rio, siapa yang melayani kemah Tuhan atau tempat kudus dan melayani mesbah atau altar, Pak? Imam atau pelayan Tuhan. Ya, berarti penyembahan itu ada hubungan dengan apa, Pak? Altar, korban, dan imam. Saya Santo setuju Paulus ngomong itu. sendiri dengan begitu. Makanya saya tadi tidak bisa membedakan antara Bapak bilang penyembahan itu dalam hidup kita semua, dalam melaksanakan itu pelaku firman, Pak, yang mendengarkan sabda dan melakukannya. Tidak ada hubungan dengan penyembahan dalam pengertian ini, Pak. Mohon maaf Romo, tapi apakah itu tujuannya untuk melakukan sebuah ritual atau untuk kehidupan sehari-hari? Makanya tadi dalam 1 Korintus itu berkata bahwa tujuannya itu adalah untuk membuat semua orang menjadi bersih, dikuduskan melalui Roh Kudus itu sendiri. Artinya itu bukan sebuah ritual untuk menjadikannya sebagai sebuah ritual, tetapi menjadikan sebuah untuk mengubah kehidupan. Iya, Pak, itu dalamnya pelaku firman yang pertanyaan saya di sini, Pak, bagi perjanjian lama korban pengudusan itu di mana, Pak? Di umat kreda itu bagi orang Israel, siapa yang harus membawakan korban pendamaian atau korban pengudusan? Imam Levi. Ya. Yang dibaca Keluaran 29 ayat 35 sampai dengan 37.
Tapi 35. ingat Paulus tadi bilang yang melayani tempat kudus, yang melayani mesbah, dan yang melayani mimbar. Sabda. Keluaran bab 29 ayat 35 sampai dengan 37. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tahbiskan mereka. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mesbah itu. Dengan mengadakan pendamaian baginya, haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan pendamaian bagi mesbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mesbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mesbah itu akan menjadi kudus. Penyembahan orang Israel punya 3 unsur ini, Pak. Adorasi. Itu saya setuju. Oke, sekarang Romo. pertanyaan saya selanjutnya. Apakah di dalam perjanjian baru tidak ada lagi imamat? Masih imamat itu adalah Yesus sendiri. Saya bukan tanya itu imamat Yesus sendiri. Masihkah ada imamat pelayanan ministerial untuk Ada. melaksanakan korban penghapus dosa? Namanya siapa? Yang Mohon harus maaf, melakukan bisa ini? bisa ulang pertanyaan? Pertanyaan sangat singkat. Apakah tidak ada lagi imamat ministerial, imamat pelayanan seperti orang Lewi di dalam perjanjian lama atau keturunan Harun yang harus ditabiskan untuk membawakan korban di atas altar, korban pengudusan tadi sangat jelas. Sekarang pertanyaan saya, di dalam perjanjian baru, Pak Pendeta, tidak ada lagi imamat pelayanan? Imamat ada, tetapi caranya tidak sama lagi dengan di perjanjian lama, karena di perjanjian lama itu adalah menunjukkan kepada bagaimana tata caranya orang Yahudi atau orang Israel beribadah kepada Allah. Tetapi di perjanjian baru mereka tidak melakukan korban itu lagi karena korban itu adalah Yesus sendiri. Jadi ada imamat ya, ritusnya berbeda Ada. begitu. Sekarang menurut Ada. ritus siapa? Harus ada. Adalah rasul-rasulnya Yesus, karena mereka yang menerima mandat itu. Bapak Pendeta, oke. Sekarang saya jelaskan imamat dalam perjanjian baru, oke. Jadi, Bapak Pendeta harus baca dulu kitab suci baik-baik. Ibrani 7 ayat 11-12. Ayat 11-12. Ayat 11 sampai dengan 12. Karena itu, andai kata melalui imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, mengapa masih perlu ditetapkan seorang yang lain menjadi imam besar menurut aturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut aturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Pak Pendeta, di sini imamat ministerial dilanjutkan. Dirubah dari ritus Harun ke ritus Melkisedek. Pak Rio, kenapa tahu? Kenapa dirubah dari ritus Harun ke ritus Melkisedek? Pak Pendeta? Karena Melkisedek itu adalah Yesus itu sendiri. Bukan, Pak. Baca ayat 21-nya dulu. Pak Pendeta belajar semua kitab suci tidak? Jujur saya Pak Pendeta. Oke. Dalam ketika kamu mempersembahkan korban-korban bakaran sebagai korban-korban keselamatan, lanjut. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, Aku Tuhan Allahmu. Maksudnya supaya kamu diingatkan. Kembali yang sama seperti anamnesis lagi, askara lagi. Maksudnya supaya kamu diingatkan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Itu sama ketika kita memasang kata askara ini ke dalam pernyataan Yesus di dalam Lukas 22 ayat 19. Jangan dulu tutup bilangan itu, oke?
Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan membaginya kepada para rasul sementara berkata, makanlah, minumlah, makanlah, inilah tubuhku, lakukanlah itu sebagai askarah akan daku. Artinya, lakukanlah itu sebagai peringatan. Lakukanlah itu supaya kamu diingatkan bahwa ini loh, akulah Tuhan Allahmu. Karena itu, kembali kepada bilangan 10-10, siapa yang harus merayakan askara itu? Ayat 8-nya. Ayat 8. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Dan di dalam Keluaran 29 ayat 35 tadi, anak-anak Harun itu ditabiskan jadi imam selama berapa hari pentabisannya? 7 hari. Karena itu, bagi kekatolikan dan secara biblis teologis, Ekaristi adalah momen penyembahan, adorasi tertinggi di dalam iman Katolik. Karena di situ diingatkan bahwa aku adalah Tuhan Allahmu. Di sini loh, Tuhan Allahmu. Karena itu imamat selalu punya penyembahan harus punya 3 konsep selalu dibawa. Altar atau mesbah, imam, dan korban. Demikian Pendeta Rio. Pertanyaannya gini, Romo. Bukannya di karismatik sendiri tidak ada Memahami dari penjelasan tadi sebelum masuk ke pertanyaan, Pak. Saya tahu bahwa paling gampang karena ini masih, tapi tidak gampang memahami. ini masih ada sangkut pautnya dengan yang tadi Romo jelaskan. Oke, artinya silakan. gini, Romo. Apa yang Romo jelaskan itu saya setuju karena memang harus seperti itu. Tetapi gini, apakah bukannya saya beritahu ya, bukannya di karismatik sendiri tidak ada ekaristi atau perjamuan ya, yang kita sebutnya di bagian kita itu adalah perjamuan kudus. Seperti yang tadi Romo jelaskan bahwa itu adalah peringatan, memperingati Tuhan Yesus. Memperingati apa? Memperingati kematiannya karena Dia mati bagi kita. Artinya gini. Tidak. Hati-hati Om Rio, saya tidak jelaskan itu. Itu Protestan punya konsep. Protestan bilang sekedar peringatan, sekedar kenangan. Tidak. Justru kata peringatan itu adalah kata kunci untuk menjelaskan. Kata ingat dalam Yunani, anamnesis, makanya saya tanya Bapak tadi, Bapak mengerti atau tidak? Anamnesis dan dalam bahasa Ibrani askara. Artinya, ini loh, akulah Tuhan Allahmu. Saya bilang peringatan tadi, Romo. Iya, Bapak bilang saya menjelaskan sebagai kata peringatan, seolah-olah itu sekedar peringatan. Iya, memperingati. Tidak. Bukan sekedar peringatan. Peringatan artinya memperingati. Artinya gini, ketika kita memperingati kematian Tuhan Yesus itu tanpa pertobatan, apakah itu ada maknanya? Apakah itu ada artinya bagi manusia? Apakah itu akan diterima Allah? Tahan dulu Pak, baca lanjut 1 Korintus 11 ayat 27. 1 Korintus 11 ayat 27. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi, siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Untuk terima harus suci hatimu. Itu harus mengerti dulu konteksnya. Kenapa Paulus menuliskan itu? Karena yang terjadi di Korintus itu, jemaat-jemaat itu datang dan mereka makan duluan. Makanya di ayat itu Paulus menjelaskan bahwa harus dengan cara yang benar, cara yang seperti yang dari Tuhan. Seperti itu.
Ayat 29-nya. Bagaimana kita Baca menafsirkan ayat itu? 29-nya dulu. Karena siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Pertanyaan, Lanjut. apakah Protestantisme atau karismatik itu roti yang diterima itu sungguh-sungguh tubuh Tuhan, mengimaninya sebagai tubuh Tuhan, atau hanya pralamba? Itu sebagai tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan. Tetapi kalau itu sebagai tubuh Tuhan, maka imam yang harus merayakannya menurut dasar teologis biblis. Karena itu di dalam gereja ada Di imamnya, mana imam itu ayat adalah yang pastor. mengatakan bahwa anamnesis itu, askara itu harus dirayakan oleh seorang pendeta? Di mana, Pak? Mengerti apa itu pendeta? Artinya pendeta itu apa? Atau artinya pastor itu apa? Di mana dikatakan bahwa anamnesis askara itu harus dirayakan oleh seorang pendeta? Tunjukkanlah pendeta di dalam kitab suci, Pak. Langsung saja begitu, pertanyaan sangat sederhana. Tunjukkanlah pendeta dalam kitab suci. Atau minimal katekis atau Harus guru tahu agama. dulu. Sebentar, Om Katekis. Tunjukkanlah satu ayat saja bahwa pendeta ada dalam kitab suci. Of course tidak ada, Pak, karena itu adalah bahasa di sini, bahasa Indonesia. Pendeta itu bahasa Indonesia. Oke, sekarang pertanyaan, ada kata imam di dalam kitab suci? Ada. Kalau begitu, kalau pendeta tidak biblis, kenapa dipakai? Maksudnya biblis? Kamu mengerti kata Apakah biblis tidak? Berarti kata pendeta, kalau kata pendeta tidak ada dalam kitab suci, kenapa Pak Pendeta disebut Pak Pendeta? ya karena hamba Allah? Di mana pendeta adalah hamba Allah dalam kitab suci? Hamba Allah itu adalah yang Di memberitakan mana tentang ayatnya mengatakan pendeta adalah hamba Allah dalam kitab suci? terus bisa tunjukkan di mana ayatnya bahwa Sudah, kami Romo itu ada tulis. Ada imam Tertulis tadi, di- imam menurut Nah, Tritus itu. Melkisedek. Itu Imam. tidak ada kan Romo tidak ada tulis di sana kan sama dengan pendeta. Itu kan bahasa. Wah, saya tadi omong imamat, saya tidak omong yang lain. Omong imamat disandingkan dengan pendeta. Sama halnya dengan Romo. Teman-teman Alex, kalian di sini panggil saya imam atau tidak? Imam. Panggil imam. Selesai. Romo Selesai, itu Pak. adalah panggilan ya sebagai bapak. Selesai. Sama Apa juga. persoalan? Pendeta, Seperti imam, ada adalah ayat gembala. mana yang mengatakan Pak Rio itu pendeta? Yang gembalanya. Dapat- Oh, Gembala gembala itu adalah imam. beda dengan kata pendeta. Imam ada, saya omong tentang imam. Hilangkan romo, hilangkan pastor di sana. Nanti saya buktikan bapak spiritual. Tetapi sekarang saya mau tanya, imam dengan pendeta, imamat dan kependetaan. Saya sudah tunjukkan dari tadi keimamatan dalam kitab suci. Bapak tidak pernah tunjukkan satu ayat kependetaan dalam kitab suci. Kalau imamat itu kan ada di dalam biblisnya, ada di dalam Berarti Alkitab. kalau pendeta Apakah di Romo mana? juga ada di dalam Alkitab? Waduh. Romo juga ada di dalam Alkitab. Baca kembali deh Ritus Harun tadi.